sebelah kiri lo, Kak. Sebelah kiri. Oke, sekarang lo sendiri dulu. Gue jujur gue nggak bisa tidur sih dari tadi malam karena ini dari tahun 2018 gue nunggu sampai lagu ini keluar, tapi akhirnya keluar juga berarti 5 tahun berarti, dan gue excited banget sih. Dan acaranya juga press conference-nya menurut gue ini salah satu press conference terbaik yang pernah gue rasain karena vibes-nya seru aja, jadi gue happy sih. Selama 5 tahun itu mungkin berapa kali revisi sih? Untuk lagu ini Gak ada revisi, Berarti murni. udah jadi tapi nggak dikemana-manain. Jadi nggak pernah ada revisi, nggak pernah ada perubahan atau apapun. Karena gue udah puas gitu hasilnya. kenapa sampai akhirnya baru dirilis? Karena gue nunggu orang yang tepat, waktu yang tepat untuk bisa mengelola lagu ini gitu. Gue pikir saat gue di approach atau ketemu lah by chance sama si Aka di MK Records, gue pikir kayaknya dia orangnya. Jadi gue pikir langsung aja gue punya nih satu nih untuk lo gitu. Dan dia suka. Ada pertimbangan nggak sih kenapa rilisnya pakai bahasa Inggris? Itu ya, gue juga nggak tahu sih sebenarnya. Gue mungkin lagi stok lagu gue banyak kan pakai bahasa Inggris gitu. Dan yang tadi benar dibilang Aka bahwa nggak bahasa Inggris juga bisa break market Indonesia juga kok gitu. Momen yang paling diingat saat pembuatan lagu seperti apa sih Kak? Paling diingat banget. Gue lagi fresh-freshnya gitu, dalam arti gue baru keluar rehab gue, jadi di momen-momen gue lagi bener-bener menata hidup gue lagi, di situ gue mendapatkan energi untuk membuat lagu ini gitu. Jadi itu yang paling gue ingat sih. Berarti peran support keluarga seperti apa? In general, secara umum, pecah sih, mesti kayak terutama yang sekarang ya, istri gue bener-bener dia adalah jangkar gue sih saat ini, istri dan anak gue saat. Apapun yang gue lakukan demi mereka. Kembali lagi dari situ kayak lo yang dulunya rocker kemudian lagu pop, sekarang gimana sih Kak? Transisi dari situ gimana ceritanya? Gue sebenarnya nggak terlalu memusingkan itu sih gitu. Maksudnya gue hanya bermusik dan gue pengen main musik apa aja yang gue bisa, apa yang gue mampu, apa yang gue suka, itu yang gue tuangin dalam karya-karya gue berikutnya sih. Itu doang sih. Tapi apa sih kayak lo pertimbangan kenapa nggak takut gitu kehilangan label sebagai rocker gitu? Kenapa? Karena maksudnya nggak takut di label sebagai rocker tuh hilang, karena kan mungkin sebagian atau beberapa musisi takut kehilangan fans terus segala macam. Kalau kalian sendiri ini secara marketing mungkin nggak wise ya gue jawab ini, cuma apa arti sebuah label sih, maksudnya brand untuk gue, karena gue yang tahu diri gue sendiri gitu. Jadi ini secara marketing ini mau dibawa kemana sih gitu, mungkin ya, cuma kembali lagi gitu, gue musisi gitu, yang akan menjadi benang merahnya adalah suara gue dan karya gue, apapun bentuknya karyanya. Kira-kira. Tadi kayak lo bilang seni itu nggak ada batasannya. Ya. Lo terbuka dengan genre pop sekarang. Berarti terbuka juga dong sama genre lainnya, mungkin bisa aja dangdut mungkin gimana? You never know man. Kalau kata Justin Bieber, never say never. berarti nggak menutup kemungkinan kedepannya bakal bikin lagu dangdut atau Makanya gue koplo. bilang, gue sempat kepikiran, keren juga ya kalau lu pernah tahu ada yang namanya Govinda Jaya Jaya nggak sih, tau nggak sih? Tahu lagu Sekolah Shaker tau nggak sih? Itu kan sangat India yang tabla gitu, tapi keren banget kemasannya. Mungkin akan ada unsur itunya juga, kita nggak tahu. Gue suka sih. Mungkin pengen kayak apa ya, pengen mengeksplor lebih jauh lagi kah musik lo, untuk maksudnya berawal dari lagu ini gitu, setelahnya mungkin mengeksplor lagi. Ini adalah start dari petualangan musik gue yang baru. Do over ini. Kedepannya gue akan lebih bebas lagi untuk bereksplorasi terhadap segala macam jenis musik. Mungkin memang lo lagi ada di titik jenuh di musik grunge atau rock itu yang sebelumnya lo bawakan, makanya akhirnya lo pengen explore lebih jauh lagi. Gue nggak pernah jenuh sih, Yeah. sampai sekarang gue dengerin terus. Dan gue masih punya karya yang kayak gitu, dan gue masih bikin karya yang seperti itu. Tapi yang gue bilang, masalah keinginan gue nggak tahu nih kedepannya gimana. Jadi
Kalau ngomong jenuh enggak, karena gue masih dengerin. Tapi gue suka aja dengan bentuk kebebasan gue bereksplorasi. Apalagi dengan MK Records sangat mengakomodir gue punya keinginan. Kalau Bung Mame ini ada salah satu video itu viral gitu. Nah, gimana sih Kak tanggapannya soal itu? Maksudnya banyak wanita yang mengagumi, kemudian tanggapan istri gimana sih Kak soal itu? Kayaknya istri gue deh tuh yang ngasih tahu gue pertama kali. Jadi ini ada begini nih. Oh gitu ya. Terus gue yang kayak itu kan nggak scripted ya gitu ya. Gue emang kepanasan, terus gue emang pengen kunci rambut gitu dan nggak tahu ya. Gue di Dewa lucunya mereka juga nggak terlalu banyak komentar soal stage act gue gitu. Jadi gue bisa bebas menjadi diri gue sendiri gitu. Jadi kalau misalnya gue mau kunci rambut begitu, terus tiba-tiba gue mau joget begini, mereka nggak terlalu banyak intervensi lah di sini. Kemudian tanggapan istri gimana Kak? Istri? Ya. Apa cemburu kan lihat cewek-cewek No, istri gue cool kok. Istri gue asik-asik aja sih. Tapi sebelumnya maksudnya ketika Mas Elo manggung gitu ada nggak sih beberapa orang yang misalnya ngirim by DM mungkin Instagram kayak gitu? Ada gitu kayak kesannya. Ada satu video gue itu yang joget kecil-kecil gitu. Pasti gue juga nggak tahu gitu. Bahkan gue waktu di Malaysia gue bilang Josik gue bilang joget sikit-sikit gitu kan ya. Jadi kayak santai aja gue yang satu tel. Nah itu juga ternyata lumayan tersebar lah gitu ya, viral gitu. Buat gue itu sesuatu yang gue nggak rencanakan juga. Tapi after itu istri Mas Elo sendiri jadi protektif nggak sih? Maksudnya kelar manggung ini gue cek nih apa yang Enggak sih. Nggak juga. Nah, segitunya. Tapi lu risih nggak sih dengan hal itu? Iya, isi nggak Lo- ada hal itu. Kembali lagi, saat gue tampil di depan publik, berarti apa yang gue lakukan itu udah milik publik menurut gue. Bener gak sih? Ya. Terserah mereka mau menarasikannya gitu. Tapi kalau sendiri punya standar, maksudnya ketika orang melakukan ini kalau merasa enggak, meskipun kalau tadi bilang ya itu konsumsi publik, tapi ada standar nggak? Ada batasannya nggak? Ada batasannya nggak? Of course ada. Kayak misalnya yang sangat-sangat personal gue rasa gue nggak mau bagi. Dan gue yakin kalian juga udah cukup dewasa untuk bisa menghargai itu kan. Gitu. Tapi kalaupun misalnya untuk kayak misalnya gini, gue udah capek nungguin gue men dari jam berapa lah gitu. Gue kasih lah yang bisa gue kasih. Tapi kalau ketika manggung itu ngambil ekspresi nggak sih di setiap manggung? Banget. Apa sih satu perilaku yang Kak Elo itu ekspresi banget selain nari gitu? Selain nari, oke. Selain hari. Atau ya gue suka dengan energi di atas panggung. Maksudnya gini, ini orang udah bayar. Masa gue kasih setengah sih? Nah, oke. Gue suka memberikan yang terbaik lah gitu. Di saat orang itu udah mengkonsumsi gue gitu. Gue pengen all out di situ. Performance ya, bukan masalah berkarya nih. Performance. Gue pasti akan berikan yang terbaik. Tapi intensitasnya bisa berkurang ketika misalnya satu hari bisa manggung di mana-mana. Ya pasti. Gue kan bukan robot men, gue manusia. Tapi gue sebisa mungkin gue kasih yang terbaik. kayak Berarti untuk membangun mood sangat dibutuhkan ya Kak? Banget. Makanya backstage tuh penting. Humor tuh penting di belakang panggung. kayak lo kan sekarang berdiri